warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka Fauzia, kedua Muhammad Yadi Mustomi, ketiga Ibnu Robito, dan yang keempat adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Musti Ramadan. Kami di sini akan menerangkan serta menjelaskan tentang barisan dan deret. Pertama adalah pengertian barisan dan deret. Apakah yang dinamakan dengan barisan dan deret? Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suatu suku barisan. Sedangkan deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi adalah kalau barisan adalah berbentuk atau berupa angka. Tetapi kalau deret itu adalah kumpulan dari angka-angka tersebut atau kumpulan dari suku-suku tersebut. Lalu barisan dan deret tersebut memiliki beberapa sifat. Ada sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Sifat yang pertama adalah jika U1, 2, 3 dan UN merupakan suku atau sama dengan suku barisan aritmatika, maka rumus suku ke N barisan tersebut dinyatakan adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1B. Yang sifat kedua adalah SN sama dengan sifat yang kedua adalah SN sama dengan U1 tambah U2 plus U3 plus seterusnya plus UN merupakan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 dalam kurung N-1 belum sama dengan N per 2 dikali U1 plus UN, di mana A sama dengan U1 sama dengan suku pertama barisan aritmatika, B sama dengan barisan aritmatika. Tadi sifat-sifat barisan dan deret. Yang kedua adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembandingan atau rasio di antara dua suku yang berurutan adalah tetap. Yaitu rasio dikasihkan dengan R yang memenuhi pola berikut. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan dan seterusnya dengan UN per UN min. Keterangan N adalah bilangan asli sebanyak nomor suku. UN adalah suku ke N. Jadi dimaksud di sini adalah N itu adalah angka yang akan kita ambil mulai dari 0 atau sampai akhir. Dan UN adalah jumlah suku yang sesuai dengan N tersebut. Nah, barisan geometri itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat yang pertama adalah jika U1, U2 dan U3 sampai seterusnya UN merupakan susunan suku-suku barisan geometri dengan U1 sama dengan A dan N adalah rasio, maka suku ke N dinyatakan UN sama dengan AR kali N-1 dalam kurung N bilangan asli. Itu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua adalah jika suatu deret geometri suku pertama adalah UI sama dengan U1 sama dengan A dan rasio R, maka jumlah suku pertama adalah 1 SN sama dengan A dalam kurung 1 min RN untuk per 1 per N. Katakan R kurang 1. Dan yang kedua SN sama dengan A dikali R N-1 per R-1, menyatakan R maka R lebih besar. Dan yang terakhir ketika SN sama dengan NA, maka menyatakan R sama dengan 1.
1, 2, 3, action. Baik, untuk soal selanjutnya kita mendapatkan soal yaitu diketahui suku kedua dari barisan aritmatika adalah 11. Jika suku kelima barisan itu adalah 23, maka suku ke-75 adalah, nah ini kan sudah diketahui adalah suku kedua yaitu 11 dan suku kelima adalah 23 dan yang dicari adalah 75. Maka kita harus menulis terlebih dahulu diketahui ini sama dengan suku. Kita harus mencari perbedaannya terlebih dahulu. Berapa perbedaannya? Yang pertama, U kelima dikurangi U kedua sama dengan 23 dikurangi 11. Nah, untuk mencari B-nya ini kan sudah diketahui A-nya berapa dan B-nya itu masih standarnya. Maka ini harus dicari B-nya terlebih dahulu, yaitu berasal dari U5 dikurangi U2 maka sama dengan U3. Jadi yang digunakan sebagai B adalah angka 3 tersebut. Maka untuk proses pengerjaan selanjutnya adalah 3B sama dengan 12. B sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Maka nilai B adalah 4. Nah, lalu kita langsung masuk setelah diperoleh U3 atau B, maka kita masukkan rumus yaitu U75 sama dengan U5 plus 70 kali B sama dengan 23 plus 70 dikali 4 sama dengan 23 ditambah 280 sama dengan 33. Jadi di sini hasil dari suku ke-75 adalah 33. Assalamualaikum Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran menggunakan Google Sites. Langkah pertama kita buka web Google Sites. Kemudian kita pilih yang ini. Beginilah tampilan awal dari Google Sites, kemudian kita pilih situs kosong untuk membuat media pembelajaran kita. Untuk judul terserah mau dikasih apa, mau dikasih nama materi yang akan dibuat media juga boleh. Di sini saya kasih judul media pembelajaran matematika. Lalu klik menu halaman untuk menambah halaman agar memudahkan kita menambah materi atau video yang akan dibuat media. Di sini saya akan membuat 3 halaman yang berisi materi, video, dan kuis. Lalu kita klik kotak 3 yang ada di beranda, pilih sesuai kebutuhan saja. Karena saya butuhnya 3, jadi saya pilih yang 3. Lalu di sini kita bisa kasih gambar terserah. Untuk gambarnya mau dikasih gambar seperti apa?
Lalu kita klik masukkan teks, lalu klik gambar link, lalu klik materi karena nantinya ini akan jadi pintasan ke halaman bagian materi. Selanjutnya dan seterusnya caranya sama seperti kotak yang pertama. Lalu kita klik halaman yang sudah kita buat tadi, kemudian klik sematkan, kemudian kita kasih link yang sudah kita siapkan agar nantinya bisa mengakses ke kuis yang sudah saya buat. Kemudian klik bagian video, lalu kita taruh video yang sudah disiapkan. Setelah sudah selesai semua, kita bisa melihat hasilnya dengan cara klik menu pratinjau. Nah, bisa kita lihat jadi seperti inilah hasil dari media yang sudah saya buat tadi. Jadi seperti itulah cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites. Terima kasih dan wassalamualaikum.